salam sejahtera buat teman-teman setia Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada. Selamat kembali bersama kami sekali lagi dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan langkah baru bagi menikmati kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Apa kabar Anda semua? Adakah Anda sudah bersedia untuk mempelajari dan mencoba dua lagi resepi ataupun menu istimewa yang pastinya akan menambahkan dan menyediakan kesehatan yang lebih baik buat tubuh badan kita? Bersama saya Pastor Brian Scott dan juga tetamu istimewa kita, tidak lain dan tidak bukan wanita istimewa, istri saya Puan Farah Nata. Apa kabar Puan Farah? Baik. Ya, Puan Farah merupakan seorang suri rumah tangga sepenuh masa dan pastinya hobi beliau adalah memasak. Ya, jadi kita akan bermula untuk mengubah gaya hidup yang lebih sehat melalui dapur kita, ya. Dan dia sudah pun menambahkan kesehatan saya melebihi. Tetapi tidak mengapa, kita sekarang berubah untuk menghala kepada kehidupan yang lebih sehat. Jadi pada kali ini kita akan menyediakan dua lagi menu, dan menu untuk lauk utama kita pada kali ini adalah rendang daging berempah. Rendang daging berempah, ya. Tetapi kita tidak akan menggunakan daging asli, tetapi kita akan mengubah, mencoba menggunakan daging substitute ataupun daging gantian yang diperbuat daripada tepung gandum. Alright, mari kita lihat apakah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk masakan kita. Oke, bahan utama kita 4 batang serai dihiris. 4 batang serai yang sudah dihiris. 2 cili hijau yang besar. 2 cili hijau yang besar juga dihiris. Dihiris supaya senang untuk kita kisar nanti. Dan 1 biji bawang bombay yang size besar ataupun bawang bombay yang size besar. Daun kunyit. Daun kunyit. Daun sehelai ataupun secukup-cukup. Daun kunyit itu terpulang dengan cita rasa kita. Kalau kita mau lebih, kita letak lebih. Tidak ada salah dia. Dan seterusnya kita ada daun 5 purut. Daun 5 purut. Kita ada 3 ulas bawang putih. 3 ulas bawang putih. 1 inci kunyit. 1 inci kunyit dan 1 inci halia. 1 inci lengkuas. Baiklah, jadi kita ada kunyit, kita ada halia, kita ada lengkuas. Dengan daunnya sekali ini akan menghasilkan satu aroma yang begitu luar biasa untuk membuangkan bau hanyir daging dan juga untuk menghasilkan bau rendang yang begitu enak itu, ya. Jadi bahan-bahan ini kita akan kisar ya. Oke, jadi kita akan kisar, tetapi sebelum kita kisar mungkin ada bahan-bahan lain yang kita akan utama kita ialah daging vegetarian gluten yang dihasil daripada tepung roti ya. Ya, jadi ini merupakan hasil daripada buatan sendiri ya. Karena proses untuk menyediakan daging gantian ataupun gluten ini memakan masa ya. Di mana gluten ataupun tepung roti yang digunakan ya, yang sudah diuli itu kita rendam dalam air selama lebih kurang 2 jam, kemudian direbus. Kemudian lepas itu kita cuci. Ya, cuci dengan air, cuci dan uli sampai kita mendapatkan gluten. Sehingga kita mendapatkan dia punya gluten itu. Ya. Dan kemudian gluten itu nanti akan direneh dengan air panas dengan rempah ratus. Ya, air rempah ratus, air perisa, perasa. Ya, sehingga lebih kurang 1 jam begitu ya, untuk mendapatkan perasa yang kita mau itu. Sama ada perasa apa itu, perasa palo kah? Ya, perasa itu terpulang dengan Anda. Mau rasa palo, kita masukkan rempah palo itu. Palo atau talo? Saya pun kurang. Dua-dua pun boleh lah. Ya. Oke, jadi yang ini kita gunakan untuk rempah powder mushroom,
dan juga sedikit minyak minyak bijan. Tidak ada minyak bijan. Kicap soya cair. Kicap soya cair dan Bawang bawang putih, bawang merah, dan juga mungkin mushroom powder, Iya. perisa dia. Ya, jadi kita akan renih dengan api yang perlahan, lebih kurang 1 jam, lebih lama lebih baik ya, sehingga daging ataupun dia gluten punya ini perisa menyerap di dalam menyerap gluten. perisanya. Ya, kemudian kita simpan dalam peti sejuk beku dan kita keluarkan semalaman. Kalau mau masak keesokan hari, masukkan dalam peti sejuk beku hari ini, esok kita boleh masak, keluarkan. Sama ada kita boleh hiris, tapi yang ini saya lihat dicarik. Ya, dicarik. Dicarik-carik sama seperti kita mencarik daging ayam. Ya, daging ayam. Ya. Jadi inilah hasilnya yang sudah pun kita melalui proses yang memakan masa yang agak lama, tetapi sangat sesuai untuk menyediakan ataupun menggantikan daging asli untuk menggunakan daging gantian yang lebih sehat. Oke, apa lagi? Kita ada palm sugar. Ini gula kelapa. Gula kelapa. Kalau tidak ada gula kelapa, boleh pakai gula perang terpulang Ataupun gula Melaka, gula Johor, gula Sarawak, gula Sabah, semua boleh pakai. Ini kita ada secukup rasa mushroom cendawan. Ini adalah serbuk cendawan ya, untuk perasa menggantikan MSG. Kita tidak menggunakan MSG. Kita tidak perlu menggunakan banyak. Satu sudut 1 teaspoon, satu sudut teh. Oke, dan kita ada serbuk kurma 1 sudut besar, serbuk kari daging 1 sudut besar. Serbuk kari dan serbuk kurma kita satukan di sini, ya. Kita ada asam jawa. Ya, ini adalah paste ataupun sambal, bukan sambal, dia punya sos, pati dia. Asam Jawa. Asam Jawa. Yang masam-masam lah ya, yang penting jangan letak cuka. Tapi biasa dia orang pakai asam keping. Ya, asam keping. Kalau kita di Malaysia biasa gunakan asam keping. Asam keping, asam Jawa itu terpulang dengan Anda. Kita ada air santan. Dalam setiap resepi rendang, kari pasti ada santan. Santan. Tapi yang ingin menggunakan susu cair juga boleh. Susu cair itu saya tidak pernah coba. Biasa dia rendang, biasa dia pakai santan. Kita ada air putih, air kosong. Air kosong. Air kosong. Kita ada minyak untuk menggoreng atau menumis bahan-bahan yang sudah dikisar. Dan kita ada kerisik. Ya, kerisik ini adalah kelapa parut yang kita sangai di dalam kuali tanpa minyak, disangai tanpa minyak. Oke. Dan kita ada garam, sedikit garam. Oke, kita ada garam ya. Sedikit garam. Yang penting dalam menu masakan sehat ini kita kurangkan lemak, kita kurangkan garam, dan kita kurangkan gula manis ya. Kurangkan manis dalam masakan, tapi tambahkan manis dalam senyuman kita. Oke, mari kita tumis. Bukan tumis, kita kisar bahan-bahan dulu. Bahan-bahan kita. Bahan-bahan tumis kita. Oke, mari kita simpan bahan-bahan yang akan ditumis. Masukkan bahan-bahan yang dikisar. Ramai yang juga biasanya suka membeli paste rendang yang sudah siap sedia ya di pasaraya ataupun di pasar.
Tetapi lebih baik sebenarnya kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Bagaimana dengan daun-daun itu? Daun ini akan dimasukkan masa kita masa proses memasak. Ya, proses bagian memasak. yang akhir ya. Jadi Bagian kita simpan dulu daun-daun, daun kunyit dan juga daun limau purut itu ya. Oke. Kita masukkan sedikit air, supaya senang dikisar. Ya, mudah untuk dikisar. Sedikit saja air itu ya, kalau kurang nanti kita tambah. Oke, mari kita kisar bahan-bahannya. Setelah kita kisar, kisar sampai halus. sudah sebati. Belum sampai Belum halus. lagi. Oke, kita Oke, sehingga semua bahan-bahan tadi sudah sebati ya. Sudah dikisar dengan halus. Sempurnanya. Oke. Mari kita tuangkan. Oke. Ini adalah hasil daripada adonan ataupun campuran bahan-bahan tumis yang kita sudah kisarkan ya. Jadi ini akan kita tumiskan menggunakan minyak. Ya, minyak. Selama berapa lama itu? Sampai dia berubah warna, sebab dia punya rempah mesti mau masak betul-betul. Kalau tidak, dia punya rasa itu masih rasa mentah dari bahan-bahan yang kita kisar tadi. Ya, jadi kita tumiskan ini dengan minyak sehingga dia menjadi masak secukupnya. Ya, masak secukupnya. Dan kekeringan ya. Jadi kita sudah pun menyediakan paste ataupun rempah rendang yang kita sudah goreng ataupun tumiskan ya, untuk menjimatkan masa kita memasaknya. Jadi mungkin kita boleh tunjukkan paste yang sudah pun ditumis. Agak-agak biasanya dalam berapa? 1 jam? Mungkin 1 jam lebih bergantung dengan banyak mana bahan yang kita gunakan. Ya, jadi kita mahukan paste yang sudah betul-betul masak ya, sehingga semua rempah-rempah tersebut inilah hasil masak, ya. Yang masak sempurna. Jadi kita ketepikan dulu mesin pengisar kita karena kita sudah siap untuk memasak. Baiklah, kuali kita sudah pun panas, jadi kita akan menumiskan ya. Jadi untuk bahan tumisan ini kita tidak lagi menggunakan minyak ya. Ya, sebab masa kita buat dia punya paste tadi sudah ada minyak di dalam. Jadi kita sekali lagi kita punya prinsip adalah untuk mengurangkan minyak dalam setiap masakan kita, karena paste kari ataupun rendang ini sudah pun berminyak ya. Ya, sudah berminyak. Jadi kita menumiskan rempah rendang ini berapa lama? Sebab kita punya rempah sudah masak, dia tidak mengambil masa. Oke. Jadi cuma untuk panas-panaskan saja. Panas-panaskan saja. Kita masukkan air santan. Kita masukkan air santan. Biasanya air santan ini dimasukkan kemudian ataupun di penghujung ya untuk masakan ayam ataupun daging. Tetapi untuk daging gantian ini kita boleh masukkan santan lebih awal. Ya, masukkan daging. Kita masukkan daging gluten. Perhatikan daging yang kita sudah hasilkan daripada tepung roti ya. Kelihatan betul-betul seperti daging ayam yang sudah dicarik-carik ya.
bagian dada ayam itu. Jadi sahabat semua, kita tidaklah begitu memerlukan daging asli, daging lembu kah ataupun daging ayam kah. Yang penting untuk hidup yang lebih sehat, kita boleh menggunakan bahan-bahan berasaskan masukkan sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan. asam jawa. Asam jawa, oke. Sudu besar. 1 sudu besar asam jawa. Rendang ini dia memiliki rasa yang pelbagai. Ada rasa asam sedikit, Gula perang. dan ada rasa manis. Itu pun cukup rasa. Secukup rasa saja. Kalau kurang kita tambah. Macam mana tahu dia kurang ataupun lebih? Kita coba rasa Kita dia. masak di rumah, jangan risau. Anda boleh merasa makanan tersebut ya. Anda boleh merasa. Sedikit cukup rasa. 1 sudu. Cukup rasa berasaskan mushroom ataupun cendawan ya, untuk menggantikan MSG. Kalau bahasa kita di Sarawak kita katakan bicin. Untuk menggantikan bicin kita menggunakan serbuk daripada cendawan. Sedikit daun limau purut Oke, daun limau purut. untuk rasa bau harum ya. Ini mesti ada bau rendang yang bau harum daripada aroma daun limau purut itu. Limau purut ya dalam bahasa Melayu saya rasa. Limau. Purut itu dalam bahasa Bidayuh. Oh iya. Limau purut, Limau purut. Ya, 50. Tapi daun limau nipis, daun limau kasih. Daun limau lain tidak dapat digunakan sebab rasa dia pahit, saya rasa. Biasa rendang ini pakai daun limau pulut. Wow, baunya sudah macam bau rendang. Perut saya pun sudah lapar. Hidu bau harum, bau yang menyelerakan. Sedikit garam, secubit. Ini hanya secubit garam saja. Cubitan itu begitu kecil. Bagaimana kalau guna cubitan saya yang besar ini? Tujuan saya menambahkan cukup rasa dengan secubit garam sebab kita punya daging tidak terlalu mungkin tidak terlalu kurang rasa dia. Jadi kita sudah pun sebenarnya kita boleh tambah. Memerisakan daging kita sewaktu kita merenih menggunakan pelbagai rempah ratus dan juga perisa itu tadi ya. Jadi ini bukan macam daging ayam ataupun daging sapi, daging lembu yang belum mempunyai perisa ya, perisanya sudah ada. Jadi kita tidak perlukan garam yang terlalu banyak. Kita masukkan dan yang kerisik. terakhir adalah kerisik. Apa guna kerisik ini dalam masakan rendang sebegini? Kerisik ini menambahkan lagi rasa umami dia, rasa umami dan juga rasa rendang sebab lemak-lemak dan dia juga memekatkan ya. Supaya kita ada rendang yang memekatkan pekat. Rendang. Kalau mau rendang yang pekat, tambah sedikit air. Kalau mau lebih yang cair, kalau rendang yang pekat kurangkan air. Kalau mau rendang yang berair, tambah air sedikit. Itu terpulang kalau mau dengan yang lebih berlemak, tambah santannya. Tapi santan sebenarnya juga merupakan bahan asas daripada tumbuh-tumbuhan. Dan tidaklah begitu memudaratkan ya, berbanding dengan tutup api benda-benda lain, bahan lain ya, tutup api dan kita masukkan sedikit daun kunyit. Tujuan kita masuk daun kunyit paling akhir supaya dia tidak terlalu layu. Jadi daun kunyit ini akan masih lagi kelihatan hijau di dalam rendang tersebut. Masukkan sedikit saja sebab yang sebahagian dia nanti kita akan masuk
sebagai perhiasan. Ya, sebagai perhiasan. Gaul sekejap, dah siap. Wah, jadi satu kelebihan memasak masakan vegetarian ini, kita tidak perlu menunggu lama ya. Coba menyediakan daging gantian itu, tetapi tidaklah memakan masa lama seperti kita memasak rendang lembu ataupun ayam. Ya, tapi untuk menyediakan dia punya bahan-bahan Agak lama paste ya. itu agak lama. Kalau Anda mau cepat, buat sehari sebelum. Boleh masukkan dalam peti sejuk. Oke, Boleh kita sudah hidangkan. siap untuk menghidangkan hidangan rendang daging berempah. Wow, enak sekali. Baunya begitu menyelerakan. Ini kalau dihidangkan dengan nasi putih. Nah, tapi untuk yang lebih sehat kita pakai nasi apa? Nasi erang. Brown rice. Ataupun makan dengan nasi apa yang digunakan untuk biryani itu? Nasi apa namanya? Oh, basmati ya, Ya, basmati. Oke. Tapi kalau musim-musim perayaan kita boleh hidangkan dengan lemang. Itu Ya, sebenarnya lemang paling favorite. sesuai. Ya, paling sesuai. Oke. Kita taburkan. Taburkan daun kunyit. Oh, itulah. Siap. Oke, rendang kita siap. sudah pun siap. Ini adalah resep pertama kita. Jangan lupa untuk mencoba resep pertama kita, rendang daging berempah. Bayam adalah sejenis sayuran hijau yang kaya dengan sebatian-sebatian yang memberikan berbagai manfaat kesehatan. Ia mengandungi vitamin A, vitamin C, vitamin K, zat besi, kalsium, magnesium, dan serat. Kandungan vitamin A dalam bayam baik untuk kesehatan mata dan sistem imun. Vitamin C pula berperanan dalam pembentukan kolagen, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan penyerapan zat besi. Kandungan vitamin K dalam bayam penting untuk pembekuan darah dan memperkuatkan tulang. Tambahan pula, bayam turut mengandungi sebatian antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan melindungi daripada penyakit degeneratif. Serat dalam bayam membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengawal gula darah. Bayam juga rendah kalori, sesuai untuk program penurunan berat badan. Dengan segala manfaat nutrisi dan kesehatan yang dimiliki, bayam adalah sayuran yang sangat penting dan baik untuk dimasukkan dalam diet harian demi menjaga kesehatan secara menyeluruh. Baiklah, kita kembali lagi di dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Dan untuk segmen yang kedua ini kita akan memperkenalkan satu lagi menu pencuci mulut ataupun dessert kita ya. Jadi apakah dessert kita untuk episode kali ini? Episode kita kali ini kita ada pencuci mulut yaitu es krim berkalori rendah. Wow, inilah yang pastinya diinginkan oleh anak-anak khususnya ya, untuk memakan es krim, dan kita boleh sebenarnya makan es krim setiap hari. Menyediakan secara sehat daripada bahan-bahan yang sehat. Penyediaannya adalah sehat dan ini adalah es krim berkalori rendah. Oke, jadi apakah bahan-bahan untuk es krim berkalori rendah kita? Kita ada 7 jenis bijirin. Ini adalah serbuk dari 7 jenis bijirin ya. Dan boleh didapati mungkin di pasar raya. Ya, di pasar raya kita boleh dapatkan. Jadi bijirin-bijirin yang ada di tepung ini adalah seperti soya, ada beras, ada barley, ada jagung, ada sesame ya, dan yang lain ya. Tetapi kalau kita ingin menggunakan serbuk soya boleh juga. Tapi yang terbaik adalah untuk mendapatkan
bijirin yang pelbagai ini ya. Saya percaya banyak khasiatnya. Kita ada satu sudu besar roll oat. Wah, ini oat yang belum diproses ataupun dikisar ya. Ya, belum dikisar. Kita ada setengah cup yogurt soya. Ya, ini adalah yogurt blueberry ya, tetapi asasnya adalah daripada soya bean ya, susu kacang soya. Ya, jadi bukan seperti yogurt biasa daripada susu ya, tetapi berasaskan tumbuhan soya ya. Kita panggil dia soygut. Ya, boleh juga. Yogurt soya. Oke. Dan terusnya bahan sampingan dia buah blueberry. Buah terpulang dengan Anda. Buah apa saja boleh masukkan. Adalah buah blueberry. Buah blueberry. Ya, memandangkan kita menggunakan yogurt blueberry, jadi kita gunakan buah blueberry. Kalau kita gunakan soygut strawberry, kita boleh gunakan buah strawberry. Buah strawberry. Tapi buah ini terpulang dengan cita rasa masing-masing. Buah apple pun boleh, buah durian pun boleh. Dan kita ada kacang almond untuk menambahkan lagi rasa es krim tuh masa kita makan. Ada rasa rangup-rangup masa kita gigit tuh. Ya, ini adalah buah almond ataupun badam yang sudah pun disangai tanpa minyak. Tanpa minyak ya. Alright, mari kita lihat bagaimana cara-cara untuk menghasilkan ice cream berkalori rendah. Ya, jadi kita perlukan satu mangkuk. Kita perlu mungkin potong-potong. Potong buah blueberry. Kita ambil 6 biji buah blueberry. Bergantung dengan size ice cream yang kita sediakan nanti. Kuantiti ice cream yang kita sediakan. Untuk kuantiti ini, saya percaya kalau saya untuk satu orang saja. Tapi hari ini kongsikan dengan istri saya. Ya. Kita potong kecil-kecil. Kita iris kecil-kecil. Masukkan ke dalam mangkuk. Jadi kita simpan mangkuknya di sebelah sini. Buah blueberry ini boleh didapatkan di pasaraya. Ya, di pasaraya. Karena buah ini bukanlah buah tempatan kita. Seperti buah rambutan, buah langsat. Ya, boleh coba buah tempatan kalau kita mau. Itu bergantung dengan Anda. Yang penting kita ada bahan utama. Jadi buah ini cuma pelengkap dalam ice cream tersebut. Oke, itu dia 6 biji buah blueberry. Dan kemudian kita masukkan ada lagi yang perlu dipotong. Cukup saja 6 biji tadi. Kita masukkan semua saja bahan. Nanti kita akan gaul 7 jenis bijirin tadi. Jenis bijirin, tepung bijirin. Ya, masukkan roll oat. Roll oat. Masukkan yogurt. Kita campur sampai sebati. Ya, jadi kita gaulkan. Gaul. Sehingga sebati. Wow. Oke. Gaulkan. Masukkan. Lepas dicampur rata begini. Kita masukkan di dalam buah badam kita, jangan lupa. Buah badam kita ditaburkan di atasnya. Nanti, ya. Oke. Jadi ini ada bekas kedap udara yang kita boleh gunakan. Jadi adunan ini akan dimasukkan ke dalam
peti ais ya. Kalau kita mau teruskan buah badam masuk campur sekalipun boleh, itu terpulang. Tidak ada masalah. Peraturannya. Tidak ada peraturan. Tidak ada peraturan yang tetap ya. Kalau mau masuk badam sebagai dia punya topping pun boleh, ataupun masuk badam di dalam. Ya, Tapi saya rasa kita perlu masukkan. Kita masukkan sebahagian saja. Nanti masa kita makan es krim tuh kita tabur lagi. Kalau saya akan habiskan. Masukkan dalam bekas. Kita masukkan ke dalam bekas. Bekas ini yang kedap udara ataupun apa-apa bekas lah ya, yang sesuai size. Ya, yang sesuai masuk di dalam peti sejuk beku. Sebab ini akan dibekukan 2 jam. 2 jam. Lepas 2 jam boleh nikmati es krim kita. Wow. Bagaimana kalau kita tunggu lagi 2 jam untuk untuk makan? Ya, tapi jangan risau. Simpan. Karena kita sudah pun menyiapkan terlebih dahulu es krim berkalori rendah. Ya, kita akan masukkan dalam peti sejuk. Dan kita sudah pun mempersiapkan terlebih dahulu satu resepi yang sama dengan apa yang kita sediakan tadi ya. Mari kita lihat hasilnya. Jeng jeng jeng. Wow. Inilah hasil dia. Itulah es krim yang sudah beku. Dan sekarang ini kita akan menghidangkan. Kita akan menghidangkan es krim kita dengan scoop ataupun sendok es krim kita. Mungkin kalau boleh simpan ataupun biarkan dahulu untuk beberapa menit supaya tidak terlalu keras. Kalau kita sejukkan 2 jam itu memang dia punya lebih lembut ya. Memang cukup dia punya apa? Tekstur dia. Iya. Ini mungkin sudah lebih 2 jam ya. Ya, ini sudah lebih 2 jam. Tapi rasa dia macam es krim. Jangan risau. Ya, saya tidak sabar. Yang penting dia punya khasiat di dalam dia. Menikmati es krim yang berkalori rendah yang saya boleh makan setiap hari. Karena dia mengandungi bijirin. Ada 7 jenis bijirin dalam serbuk tadi ya. Dan dia ada kacang badam, dia ada soygut, bukan yogurt ya, tetapi soygut yang berasaskan susu soya. Dan perisa blueberry. Mungkin tambah sedikit lagi. Saya coba makan. Makan. Ya, sedikit lagi. Alright. Yang lain kita simpan. Dan kita taburkan kacang almondnya, kacang badam. Dan juga buah blueberry. Tambah lagi buah blueberry-nya. Wow. Buah blueberry. Oke. Alright. Jadi inilah hasilnya es krim berkalori rendah. Selamat mencoba. Begitulah selesainya 2 resepi yang kita sudah perkenalkan untuk Anda coba pada episode kali ini. 2 resepi menu utama kita adalah rendang daging berempah dan juga pencuci mulut ataupun dessert kita es krim berkalori rendah. Ya, jadi kita ingin dorong Anda untuk mencoba menggunakan bahan-bahan asas berasaskan tumbuh-tumbuhan dan pastinya akan menghasilkan kesan yang terbaik untuk tubuh badan kita. Hidup yang lebih sehat
dan sejahtera. Jangan lupa untuk menyaksikan berbagai lagi program yang kami sediakan untuk Anda. Program berbentuk kerohanian, keluarga, pendidikan, rumah tangga, kanak-kanak, musik dan sebagainya. Anda boleh melayari laman Facebook kami dan YouTube kami, Hope Channel Asia Tenggara, ataupun melayari laman sesawang kami di hopetv.asia. Pastinya program-program tersebut akan membawa berkat yang begitu luar biasa dan indah bagi hidup Anda. Kita bertemu lagi pada episode yang akan datang dalam program Dapur Harapan.